Pulsa. Pantas. Daun. Liban. Ilus. Kasri. Nalus. Nelon. Amput. Babu. Banyak. Hibur. Nedo. Yes. Minut. Kapitrano. Matu. Solangnya jahatus. Jatuh. Aman. Nada. Burek. Neko. Landung. Tiaban. Sapensi. Hari semua ya. Tepuk tangan kita semua dulu. Bagaimana, sudah siap untuk menerima pelajaran pada siang hari ini? Ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, saya minta satu orang dulu maju ke depan, perempuan ke kelas, memimpin kita dengan dua lagu. Sebelum kita lanjut, kita membuat kesepakatan dulu, yaitu kesepakatan kelas. Yang pertama, kesepakatan yang pertama selama proses pelajaran adalah apa? Jika guru berbicara, ini tidak bicara. Menghargai teman yang sedang berbicara, ya. Yang kedua, 11. Tertib dalam kelas. Yang ketiga, mana? Sudah. Sudah. 4 saja sudah. Mana lagi? Satu Leon. Dari saya dulu. Yang pertama dari berdoa, ya.
berdoa sebelum dan ya, intinya kita tahu ya, berdoa sebelum dan sesudah mulai bacaan. Yang keempat aja ini. 4 saja. Yang kelompok sini. Apa? Membuang? Iya. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti ada 4 kesepakatan kita pada siang hari ini ya, satu pelajaran berlangsung. Berarti yang tidak masuk dalam kategori sudah, berarti itu sudah pelanggaran sudah. Siap? Siap. Sepakat? Tujuan pelajaran kita pada siang hari ini adalah coba perhatikan anak-anak. Terdidik mampu mengidentifikasi jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Bisa membaca? Gas, baca di dalam. Pemuas. Ya. Kita sudah tahu tadi tujuan pelajaran kita pada siang hari ini adalah ini. Bisa membaca? Bisa. Sama bertanya dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya? Tentang? Ya, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ini manusia memenuhi kebutuhan untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya. Itu ya penuh situ, maka berhubungan antara kelangsungan hidup manusia. Betul ya? Jadi di situ kita bisa tahu bahwa tentang alat pemuas kebutuhan manusia ini ada beberapa tahap. Jadi yang pertama itu kebutuhan berdasarkan tingkat apanya? Tingkat kepentingan. Kalau kita berbicara kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, itu yang pertama itu ada kebutuhan apa dulu? Iya, kebutuhan primer. Tepuk tangan untuk sini. Yang kedua, kalau ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Ada kebutuhan sekunder. Tentu kita tahu kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Ini itu penuh kebutuhan primer itu. Nah, kita kebutuhan banget titik, maka itu akan berlangsung dengan kehidupan itu manusia. Oke? Ini menangani HP titik sementara pemakaian yang baru titik, maka akan berlangsung dengan berhubungan dengan kehidupan itu manusia. Betul ya? Ya. Ada kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Sedangkan yang kedua kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Ya, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa mendatang, ada kebutuhan mendesak dan ada kebutuhan sepanjang waktu. Sedangkan yang ketiga kebutuhan berdasarkan sifat. Kalau kebutuhan berdasarkan sifat ini yang pertama ada kebutuhan apa saja? Jasmani dan rohani. Ya, lawanan itu ada jasmani berarti ada rohani. Ya. Sedangkan yang terakhir tadi kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan subjek ini tentang individu, ada individu dan ada kelompok. Ya, ada individu, ada kelompok. Berarti masih ingat pelajaran kita tentang minggu lalu? Masih? Ya, coba berdiri lagi dulu. Bagaimana sudah siap untuk mengikuti
pembelajaran pada siang hari ini? Sudah siap? Nyoman sudah siap? Sudah, Pak. Tepuk semangat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita bagi memang dalam kelompok dulu. Jadi kelompoknya diangkat bukan kelompok yang seperti sebelumnya ya. Saya hitung A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, D, E, F. Berarti berapa itu? 6 ya? Nanti A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C, D ketemu D, E ketemu E, F ketemu F. Sepakat? Sepakat. Dari sana. A, B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B. Berarti silakan. Yang A cari teman yang A, yang B cari teman yang C. Ya, jalan sudah. Jangan bersuara. Jangan bersuara. Halo. Hai. Silakan cari kelompoknya. Ya, ada. Halo. Sudah apa kita? Kalau sudah belajar, sudah bisa dan sudah sekarang. Sudah, kamu berapa ini? Ya, sudah temukan kelompoknya? Siapa yang belum menemukan kelompoknya? Iya kan? Ya, maka silakan dulu kasih kelompok sudah. Jangan ada yang sendiri lagi. Tino. Kenapa berdiri? Halo. Perhatikan di sini. Jangan lihat temannya. Mau ke depan. Cepat sudah Tino. Di tangan Bapak ini adalah sebuah media sederhana. Ini adalah sebuah gambar. Jadi Bapak akan membagikan masing-masing kelompok tentang gambar ini untuk kita amati, untuk kita bisa melihat bahwa di dalam gambar ini adalah gambar alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, oleh gambar otong berbagai macam gambar. Lalu ditetai, alat pemuas kebutuhan identik. Alat pemuas kebutuhan atangan sebandau musim, tema coon. Paham? Konsentrasi. Bisa paham? Saya akan bagi kali ini media, arti gambar untuk bisa diamati. Bisa? Bagaimana, sudah dapat semua? Sekarang
LKPD, nah, kalian melihat dulu itu gambar. Itu gambar apa saja yang kamu lihat dalam gambar itu. Silakan melihat. Silakan mengamati itu gambar. Bisa melihat? Bisa melihat? Kalau bisa melihat, gunakan matanya melihat itu gambar. Sudah? 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 Atau ada yang masih bingung tentang gambarnya? Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, maka Bapak akan bagi LKPD-nya, sudah ya? Coba perhatikan. LKPD ini sebentar akan diisi oleh diskusi ini. Dengan kok yang lain yang diisi dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Kenapa saya pilih A? Karena apa? Bisa? Bisa ya? Sampai lihat itu gambar. Coba perhatikan, sebelum kita mengisi itu LKPD, masing-masing kelompok melihat LKPD-nya sambil melihat gambar. Bisa? Bisa? Kalau ada yang bingung, silakan bertanya. Jadi saya akan menilai masing-masing kelompok itu siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Maka kita diminta untuk bekerja sama. Bekerja sama antara si A dan si B, ya. Jadi semuanya harus aktif. Waktu dimulai dari sekarang. Ada yang bingung?
tanya. Nekara namin katanya ko bingung eh. Pak, waktu berjalan.
Waktu sisa 5 menit. Ayo masing-masing kelompoknya semangat. Sudah? Cepat sudah. Waktu habis. Mana kelompok A tadi? Kelompok A angkat tangan. Sudah? 3. Cepat itu ya. Kelompok B mana? Cepat sudah. Kelompok C? 3. Sudah. Kelompok C sudah. Kelompok D? Kelompok E? Cepat sudah. Dan yang terakhir belum juga ya. Cepat sudah. Halo. Hai. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, karena keputusannya selesai tidak selesai kalau waktu habis, ya silakan cukup. Masih ada waktu sedikit sebelum ditutup. Kalau saya bilang tutup, sudah dilepaskan berpoin juga. Saya menghargai kelompok yang belum. Waktu habis. Lepaskan berpoin. Sekarang kita langsung eksekusi. Halo. Hai. Hai, halo. Sebelum kita mulai berdiskusi atau presentasi kelompok, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita langsung minta kepada kelompok 1 untuk maju ke depan atau kelompok A. Kelompok 1 silakan. Ya, saya perhatikan untuk kelompok yang lain, coba dengar ke sini. Tino lihat ke depan. Tidak ada tulis-tulis lagi. Kita menghargai teman yang sedang berdiri di depan. Mereka yang stay dulu untuk sesi ini, mereka jadi gurunya. Sepakat? Berarti kita menghargai mereka, Kalau kita mau bertanya, silakan bertanya kepada mereka.
salah guru pada sesi ini dulu. Waktu kasih kepada kelompok A. Silakan. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan pada alat pembunuhan kehidupan manusia bagi memelihara nafas. Contoh alat pembunuhan manusia daripada saya. Kesehatan. Tuliskan jawaban ke kolom maka sesuai dengan jenis dan berdasarkan pelanggan. Dengar. Satu adalah tugas primer. Tiga, barang yang jumlahnya tersedia dan yang butuh memperolehnya tidak membutuhkan pengurangan adalah jasa. Empat, adalah contoh barang yang berbeda adalah A. Persediaan poin, B. Standar serta C. Bagi aktor, D. Gratis. Jawabannya yang tidak tersisa. Lima, tadi pohon dan tempat berdasarkan konsep perbuatannya termasuk barang A. Bangkai sengaja, C. Dari konsumsi karena tadi pohon dan tempat barang sengaja. Barang yang salah penggunaan saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki penggunaan yang sama seperti barang institusi bisa diganti. Barang atau alat yang masih dalam proses produksi dan harus dari proses produksi sebelum dapat dikonsumsi adalah C. Sengaja gabungan dapat dibuat. Berdasarkan jumlah penggunaan barang di samping termasuk barang produksi. Pasangkan dan karena barang-barang berikut ini menurut hubungannya dengan barang lain. Pasangan jerukkan barang-barang berikut ini menurut proses pembuatan yakni nama barang, barang sisa, dalam menjadi barang lain, roti barang jadi, barang beras barang menjadi, roti barang menjadi. Ya, sebelum kita bertanya, kita tepuk tangan untuk mereka. Saya minta yang lain, kelompok-kelompok yang lain, arahkan pandangan atau konsentrasi itu ke mereka supaya bertanya sebentar, jangan di luar dari apa yang mereka sampaikan. Sepakat? Ya. Silakan. Apa kursi merupakan barang jatuh karena apa? Oh, saya kursi soal karena apa? Silakan ya kak. Kursi ho, Pak Guru akan menjelaskan kursi sama dengan apa ya? Sama dengan iya deh, nasi. Itu nasi itu merupakan apa? Ya silakan. Jawab. Dijawab ya betul. Singkat. Saya akan menjawab. Saya akan meluruskan ya, biar lebih benar. Maksudnya dia tadi dia salah menggunakan bahasanya. Karena kursi ini adalah barang yang sudah siap dipakai. Memang aja lupa kok dari kursi mana kursi menjadi meja gitu ya. Sepakat? Sepakat. Ya. Apakah kapan berapa
Seperti padi belum menjadi beras, ya. Itu contoh dari saya sekarang. Seperti padi itu sekarang apa yang menyambut? Kalau lihat ya, karena masih dalam proses itu dimulai produksi di kemudian media. Ya nggak? Bagaimana memateri? Tepuk tangan. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat? Tepuk tangan kalau masih semangat. Saya minta kepada kelompok 6 maju. Ya, untuk teman-teman yang lain, untuk di sesi berikut ini coba arahkan semua pandangan ke depan, konsentrasi yang ke kelompok yang presentasi ini. Jangan kita lagi berbicara apa segala macam, tidak ada diskusi lagi. Kita fokus ke mereka sudah ya. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjangkan kata dan waktu, kami akan memulai. Alat pemenuhan kebutuhan manusia dibagi menjadi barang dan jasa. Contoh alat pemenuhan kebutuhan manusia berupa jasa yaitu kesehatan. Nomor 2, tulislah delapan berkolom gambar sesuai dengan jenis barang berdasarkan kelengkapannya. Sepatu sebagai barang ekonomi. Karena sepatu diproses Baca tulisan sendiri. sepatu sebagai barang ekonomi karena sepatu adalah proses yang Ya, karena suatu menurutnya bukan barang ekonomis. Lanjut. karena sepatu adalah barang yang diproses barang yang jumlahnya tersedia banyak untuk diperoleh tidak diberikan kesedaran negara. Bisa bikin suaranya yang membaca itu. Ya, yang mendengar juga dapat tidak jelas. Hapus, kertas, meja, meja, kursi, sepatu dan sendal, kaos kaki, Lanjut. berikut adalah contoh barang otomotif yaitu mobil dan bensin. Jika tidak ada bensin, maka mobil tidak akan bisa berjalan. Padi pohon yang dan dapat berdasarkan proses pembuatannya termasuk barang modal. Pas dikit. Suaranya keras dikit. Barang yang dalam
kelompok 145 yang bertanya. Kenapa kalian memiliki kesehatan tidak memiliki yang lain? Pesan tiket, Jans. Kenapa kalian memiliki kesehatan tidak memiliki Ya. yang lain? Pertanyaan nomor 1. Kenapa kami memilih kesehatan? Karena jika tidak ada kesehatan, maka kami tidak akan beraktivitas dengan baik. Contohnya, kalau ketika kita sakit, kita harus butuh ke dokter atau buktikan yang melahirkan, ya. Lanjut. Yang bertanya lagi. Apa yang dimaksud? Nah, silakan. Saya mau jawab pertanyaannya Delon. Halo. Apakah kita? Ya, kalau sudah belajar berarti kita belajar. Karena ini berdiskusi maka kita harus sharing. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Sepakat? Sepakat. Yang ngantuk sebentar, saya akan minta dia dirigen atau memimpin kita untuk menghibur dengan lagu. Makanan dan pakaian. Contohnya, banyak mas banyak. Bagaimana saudara? Satu lagi. Ya, dari kelompok ini semuanya mata. Para saudara kita, Bisa kira tahu. beras termasuk barang setengah jadi. Iya. Mohon pertanyaan yang kedua. Bisa kira. Kenapa beras termasuk barang setengah jadi? Karena Karena beras adalah barang setengah jadi. Karena ia belum diolah menjadi nasi. bagaimana? Apa pertanyaannya? Bagaimana saudara yang suka beras? Ya, tepuk tangan untuk penonton. Presentasi kami pada siang hari ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Masih semangat? Masih semangat? Masih mau mendengar atau mau melihat kelompok lain untuk mempresentasikan diskusinya? Ya. Saya persilakan kelompoknya guys. Memang kelompok kecil. Langsung kan? Siap. Alat pemenuhan kebutuhan manusia dibagi menjadi barang dan jasa. Contoh alat pemenuhan kebutuhan manusia berupa jasa ini. 2. Tuliskan jawaban ke kolom gambar sesuai dengan jenis barang-barang berdasarkan kata. Barang yang jumlahnya tersedia banyak untuk memperolehnya tidak membutuhkan pengorbanan adalah Sedang matahari sendiri. Air laut dan garam. adalah bagi uang dan ampas berdasarkan proses pembuatannya termasuk barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama disebut barang.
sekarang atau alat pemenuhan kebutuhan yang masih dalam proses produksi dan harus diproses lebih lanjut sebelum dapat dikonsumsi adalah barang. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan tujuan penggunaan barang di samping termasuk barang, pasangkan dan jodohkan barang-barang berikut ini menurut hubungan dengan barang lain. Pensil dan pulpen merupakan barang substitusi. Jarum dan benang merupakan barang komplementer. Pasangkan atau jodohkan barang-barang berikut ini menurut proses pembuatannya. Nama barang: roti, kopi, beras, busi, nasi. Barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Roti merupakan barang jadi. Padi merupakan barang mentah. Beras merupakan barang setengah jadi. Busi merupakan barang jadi. Nasi merupakan barang jadi. Oke teman-teman, saya mengapa padi pohon dan kapas merupakan barang setengah jadi? Silakan Kak. Mengapa padi dan kapas merupakan barang setengah jadi? Perhatikan susunannya yang seperti apa barang jadi ranah jadi barang mentah itu yang mana? Jawab ibu, saya akan jawab pertanyaan dari siapa? Mengapa dikatakan apa tadi? Kapas itu merupakan barang yang jadi. Kenapa? Alasannya? Belum di terus? Bagaimana alasannya lagi? Mengapa matahari disebut barang bebas? Mengapa matahari disebut barang bebas? Pas banget itu Tino ya. Karena matahari itu tema beli pakai sen tadi ya. Kenapa menyimpan bensin termasuk barang komplementer? Kalau tidak ada bensin, mobil tidak akan bisa jalan. Apakah saudara kita sudah puas? Tepuk tangan. Kalau tak pada nasi dan minuman, manusia bisa menciptakan apa dan Ya. Terima kasih. Halo. Hai. Ada yang mau menyumbangkan kita sebuah puisi atau sebuah kata-kata untuk siang hari ini? Ada? Pasti akan. Ada? Ya, kalau tidak ada, masih semangat? Masih. Kita lanjut ke kelompoknya Delon. Depan
Tadi biasa di tengah. Jangan menunduk tangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan pada kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak menggunakan Indonesia. Alat pengemas kebutuhan manusia dibagi menjadi negara dan bangsa. Contoh alat pengemas kebutuhan manusia di kawasan ini. Kesehatan, Tulislah jawaban tertolong gambar sesuai dengan jenis barang kesadaran selangkah. matahari. Kami memilih matahari karena matahari merupakan tangan bebas dan tidak membutuhkan pengorbanan. Barang yang jumlahnya persidangannya untuk olehnya dan membutuhkan pengorbanan adalah Barang bebas, contohnya udara dan sinar matahari. Karena udara dan sinar matahari tidak membutuhkan pengorbanan. berikut dalam contoh barang penting adalah Mobil dan bensin. Kami memilih mobil dan bensin karena mobil membutuhkan bensin untuk digunakan. bagi pohon dan kapas berdasarkan proses pembuatannya termasuk barang Barang mentah atau barang setengah jadi. barang yang dalam gunanya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki barang Barang substitusi, contohnya nasi bisa diganti dengan ini. barang atau alat pemenuhan kebutuhan yang masih dalam proses produksi sedang harus diproses dengan disini tempat produksinya adalah Barang setengah jadi, contohnya kayu potong sebelum diolah menjadi furnitur, meja dan kursi kayu. perhatikan momen batin. Pasangkan dan betulkan barang-barang itu. Rasakan tujuan-tujuannya barang di samping termasuk barang Produksi, pasangkan dan betulkanlah barang-barang itu yang berhubungannya dengan barang lain. bensin dan pulpen merupakan barang substitusi. Jarum dan benang merupakan barang pengganti. Pasangkan atau betulkan barang-barang itu menurut proses pembuatan. Roti barang jadi, padi barang buka, beras barang setengah jadi, kursi barang jadi, nasi barang jadi. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Yang paling menarik adalah kami baru mengetahui bahwa alat pemuas kebutuhan manusia itu banyak. Apakah saudara kalian sudah puas? Tidak. Lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, tapi baru persilakan pada sekali. Kenapa matahari disebut sangat jelas? Karena matahari tidak membutuhkan pengorbanan. Apakah sadari dan sudah puas? Persilakan pada Adakah Anda melakukan kegiatan produksi? Kenakan gambarkan produksi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, buka. Apa? Kelas. Mengapa baru menemukan pemasukan dari itu? Karena benang bisa diolah menjadi pakaian. Apakah saudara Jeffrey sudah puas? Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kenapa pohon dan kapas disebut barang setengah jadi? Jawab ya. Kenapa pagi? Apa tadi? Padi, pohon dan kapas disebut barang setengah jadi. Jawab dulu pohon.
karena pohon merupakan barang mentah dan padi merupakan barang setengah jadi dan kapas merupakan barang setengah jadi. Apakah saudara Aldus puas? Dengan di situ kita tahu berbeda antara barang mentah dengan barang setengah jadi. Barang mentah daripada pohon itu kimian itu di poro, jadi sensor ini ya. Itu merupakan barang mentah. Itu boleh pakai hero. Nah itu diproses begini menjadi dia itu menjadi barang setengah jadi ya. Itu. Barang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan prinsip sendiri. Ada barang yang dapat melakukan fungsi barang lain. Barang komplementer digunakan bersama dengan barang lain. Barang bebas tersedia banyak dan memerlukan tidak memerlukan jawaban. Misalnya dari kami sekian kali. Tepuk tangan. Masih semangat? Masalah kelompok. Dua kelompok. Kelompok mana yang belum? Saya persilakan dulu yang lain fokus ke mereka. Mereka jadi gurunya dulu. Langsung. Siap. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk tidak mempanjangkan waktu yang mendatang, kami akan memulai. Suara. Daripada dari keluarga tersedia banyak tidak mengisahkan jawabannya adalah Padi dan kapas berdasarkan bentuk pembatannya termasuk barang Mentah. orang yang dalam beribadah saling mengkomunikasikan dengan barang lain. Dua syarat orang tersebut memiliki keinginan yang sama di sekitar barang atau alat penyumat kebutuhan yang masih dalam proses produksi dan baru harus diproses lebih lanjut sebelum dapat dikonsumsi adalah barang setengah jadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan tujuan penggunaannya, barang di samping termasuk barang produksi. pasangan dan beberapa mereka saling menjelaskan barang-barang jenis ini menurut penjelasan sebagai barang lain. Dan bukti merupakan barang
Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Ini dulu. Silakan para narasumber. Apa fungsi alkohol termasuk orang substitusi? Karena isi dan poin bisa digunakan berluas. Saudara, itu sudah puas. Puas. Buat karena mereka berdua itu saling baik, saling bisa mengartikan. Jika ada tidak berpoin, kita bisa pakai pensil untuk menulis. Betul ya? Betul itu dia. Kasih puas ini saya gantung. Seperti itu juga ya. Karena mereka berdua saling apa, saling mengartikan ya. Lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan suara positif. Apa saja contoh barang komunitas? Contoh barang komplementer salah satunya adalah jarum dan benang. Apakah saudara setuju yang puas? Itu saja hasil diskusi dari manusia dan Tepuk tangan. Halo. Ada musik kita goyang-goyang dulu, tapi karena tidak ada musik, maka marilah kita bertepuk tangan meriah dulu. Terima kasih. Berbicara dengan baik sesi diskusinya. Di sini kita perlu masih banyak belajar hal-hal teknis tentang proses diskusi. Masih banyak tadi yang tidak konsentrasi selama diskusi. Tapi itu tidak ada yang gratis, ada nilainya semua. Yang tidak konsentrasi maka nilainya bagaimana? Sepakat? Sepakat. Ya. Selanjutnya saya akan mau bertanya sebelum kita tutup. Siap? Kita sudah mengetahui tadi tentang pembelajaran kita tadi apa? Tentang alat? Iya, alat buat Tuhan manusia. Jadi seperti yang kita ketahui tadi berdasarkan tadi manusia itu memenuhi kebutuhan. Maka dengan cara apa manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Maka jawabannya tadi dengan cara ya, dengan cara bekerja. Yang berikut saya mau bertanya, kira-kira dari materi kita tadi siapa yang bisa jawab atau masing-masing kelompok kira dari materi alat pemenuh kebutuhan tadi apa ada tidak hal yang sulit menurut kalian? Ayo, ada tidak? Halo? Ada orang di sini? Masih hidup? Masih hidup, silakan jawab pertanyaan dari saya. Dari materi tadi, kira-kira level yang sulitnya di bagian mananya? Kelompoknya Delon, siapa ini? Silakan. Ada banyak jenis alat pemuas kebutuhan seperti barang konsumsi dan faktor produksi yang dapat membuat siswa kesulitan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yes, sepakat ya? Terima kasih kepada kelompok berapa? Ya. Yang berikut. Kelompoknya Julio. Kira-kira menurut kelompoknya Julio, hal yang paling mudah dari materi ini tadi berbicara tentang
tentang apa? Ya? Alat pemuas kebutuhan itu ternyata banyak. Ternyata banyak. Yang selama ini kita tidak pernah tahu ternyata itu termasuk juga dengan alat pemuas kebutuhan. Betul ya? Pikir tidak dong, alat pemuas kebutuhan, bukan hanya makanan, minum dan pakaian saja. Ternyata juga sana juga termasuk alat pemuas kebutuhan. Sepakat? Sepakat. Yang berikut, saya mau bertanya kepada kelompoknya Gans. Menurut kelompoknya Gans, kira-kira untuk mengatasi atau cara kita untuk bisa masuk dalam level yang sulit dari materi ini tadi, kira-kira bagaimana solusinya? Coba cara di kelompok riset Gans, butuh mana kendala mengenai materi bau. Maka dengan cara apa? Ya? Iya. Banyak referensi di luar sana atau materi yang berhubungan dengan alat kebutuhan yang kita bisa bawakan di dunia nyata itu di rumah, Di rumah kita sudah menggunakan alat pemuas kebutuhan yang sangat banyak. Kita ke sekolah juga kita menggunakan itu. Tapi kita tidak pernah sadar. Terlalu banyak alat pemuas kebutuhan dalam satu hari yang kita gunakan, Deron. Perlu kita sadar itu. Dosen yang dinilai dengan uang atau pakai itir mulai dari gula sampai habis sebelum toko di toko. Sepakat? Sepakat. Di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya maka saya akan bertanya. Saya mau bertanya kepada satunya sobat Nyoman. Nyoman, apa yang kamu butuhkan saat Nyoman lapar atau haus? Ya, tepuk tangan untuk Nyoman. Yang berikut, saya mau bertanya kepada satunya teman Cel. Cel, apa yang dibutuhkan motor untuk bisa berjalan, Cel? Iya, tepuk tangan. Terakhir, saya mau bertanya kepada satunya teman Vito. Menurut Vito, mengapa nasi dapat digantikan dengan jagung? Mengapa nasi bisa digantikan dengan jagung? Bila memang ada ya, tidak pun kau. Karena, aduh, teman-teman tidak bisa jawab. Vito, please deh Vito, rasa semangat. Jawabannya salah dulu. Ya, jawabannya salah. Siapa bisa? Coba dulu. Tidak ada nasi kita boleh makan lagi. Iya, karena apa? Apa alasannya? Kenapa bisa digantikan dengan jagung? Karena sama-sama? Seperti presiden berpoin tadi kan? Ya? Ya, karena sama-sama. Dengan itu tengen untuk semua ITHO. Tuh dengan CHO de, kebedaran titik, atau kada titik nggak baik. Dengan cek itu. Ketika kita haus maka yang kita cari adalah air. Itu boleh sekali. Bagaimana pelajaran kita pada siang hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Terima kasih atas semua yang kita lakukan pada siang hari ini. Minta maaf jika ada kekurangan dari saya, mungkin karena tidak ada persiapan atau ada yang terlewatkan tadi.
Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kita minta Victor untuk pintu doa.